Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita memasuki segmen Family Unboxing, membongkar keluarga. Membongkar keluarga ini bisa membahas akan suatu masalah yang terjadi dalam hidup satu dua orang dalam satu keluarga, ataupun membahas akan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, di mana itu tidak dialami oleh kita, teman-teman kita, tapi itu terjadi dalam masyarakat kita. Dan itu yang terjadi itu bukan sesuatu yang ideal atau bukan sesuatu yang pada proporsinya. Sehingga kalau itu dibiarkan maka akan menjadi suatu fenomena sosial yang tidak memberikan hal yang baik dalam kehidupan anak-anak kita ataupun generasi berikutnya. Jadi family unboxing ini kita akan membongkar keluarga dari sisi manapun. Untuk apa? Kita belajar bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas satu fenomena. Apa itu? Fenomena ibu sebagai kepala keluarga. Fenomena ibu sebagai kepala keluarga. Kita akan lihat kenyataannya dulu. Ketika sang ayah tidak bisa berfungsi sebagai kepala keluarga dengan baik. Kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya. Sehingga ibunya kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar materi keluarganya. Ketika sang suami tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dalam kepemimpinan, maka kemudian sang ibu menjadi pengganti, menjadi kepala keluarga dalam hal memimpin. Kemudian, ketika sang suami tidak bisa memberikan rasa aman buat keluarganya, karena itu bagian dari tugasnya. Kemudian sang istri menjadi kepala keluarga menggantikan suami yang tidak bisa memberikan rasa aman untuk keluarganya. Dan ternyata dia bisa memberikan rasa aman untuk anak-anaknya, termasuk kepada suaminya. Hal yang konyol, tapi itu terjadi. Jadi fenomena ibu sebagai kepala keluarga ini terjadi dalam masyarakat kita. Bagian yang pertama adalah karena kegagalan pria menjadi kepala keluarga. Kita melihat itu dulu. Tetapi kemudian ternyata fenomena ini terjadi bukan hanya masalah sang pria, sang suami, sang ayah ini menjadi kepala keluarga yang baik. Dan ternyata fenomena ibu sebagai kepala keluarga ini bukan hanya disebabkan oleh sang suami tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, tetapi karena begitu banyaknya produk keluarga gagal dalam masyarakat kita, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, yang normal. Perhatikan, sesuatu yang salah ketika dibiarkan, kemudian disosialisasikan bahwa itu sesuatu yang biasa, maka hal yang sebenarnya tidak proporsional, tidak baik itu menjadi hal yang normal. Menganggap bahwa ya itu baik-baik aja kok, sudahlah yang lain juga melakukannya. Jadi bukan hanya kegagalan pria menjadi kepala keluarga, tapi masyarakat sendiri menganggap itu hal yang normal. Perhatikan. Dulu fenomena orang hamil sebelum nikah. Dulu ketika masyarakat kita masih menjagai akan norma-norma sopan santun, norma-norma pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Maka ketika kedapatan seorang perempuan hamil sebelum nikah, itu menjadi aib buat keluarganya. Dicoba bagaimana disembunyikan begitu rupa.
bahkan tidak diakui anak, kemudian diusir dan segala macamnya. Supaya apa? Ini merupakan aib. Karena ya itu mempermalukan. Tetapi dalam perkembangan zaman, ketika fenomena pacaran yang melewati batas, kemudian si perempuannya hamil, kemudian di sana ngalami, sekian waktu kemudian di sana mengalami. Masyarakat kita yang tadinya menganggap bahwa itu nggak normal, tapi ketika banyak orang mengalaminya dan banyak orang memakluminya, bahkan kemudian secara terbuka bahwa ya itu biasalah. Namanya juga masyarakat yang terbuka dan bebas seperti ini. Maka pacar hamil sebelum nikah menjadi hal yang biasa. Waduh Pak, bukankah itu mempermalukan? Sebentar ya, sebentar. Mari lihat fenomena lebih dalam lagi. Fenomena hubungan seks sebelum menikah terjadi marak di masyarakat kita. Tadi sebelumnya kan kita membahas fenomena hamil di luar nikah. Mungkin beberapa mengatakan, oh enggak lah, enggak seperti itulah Pak. Oke, mari kita lihat masyarakat kita. Terlebih di masyarakat perkotaan. Berapa banyak anak-anak kita menganggap hubungan seks di luar pernikahan, sebelum pernikahan adalah sesuatu yang normal. Bahkan ada satu gerakan, bahwa kalau kamu masih perawan di usia 20, itu adalah kebodohan. Bayangkan. Suatu norma kekudusan, kesucian pernikahan yang tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang perlu dijagai dalam masyarakat kita. Coba perhatikan tempat kos yang campur laki perempuan. Tidak ada bapak atau ibu kosnya. Tidak ada aturan yang ketat. Bagaimana perhatikan pergaulan bebas anak-anak di zaman sekarang ini. Itu membuat sekali lagi norma-norma agama, norma-norma keluarga menjadi semakin direndahkan. Karena menganggap itu sesuatu yang biasa. Bahkan sesuatu yang membuat malu kalau seseorang belum melakukannya, seks di luar pernikahan. Bayangkan. Itulah yang saya katakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Kalau kita, saya, saudara, teman-teman, kerabat yang lain mempertahankan nilai-nilai ideal dalam suatu keluarga, rumah tangga, kalau setiap orang dalam keluarga menjagainya, maka dalam masyarakat juga akan mulai terjagai. Termasuk salah satunya melakukan tugas dengan tepat. Jadi bagian berikutnya adalah yang memang kita harus kembalikan pada norma-norma yang seharusnya. Apa itu? Bapak sebagai kepala keluarga. Lalu alasan yang ketiga adalah produk gagal satu keluarga. Produk gagal suatu keluarga. Kita tidak bisa menuduh yang bersangkutan. Apakah kita menuduh laki ini tidak mampu? Bukan hanya itu. Ternyata dia dibesarkan dari suatu keluarga yang tidak memiliki tatanan yang tepat. Sehingga ya hasilnya begitu. Saya minta maaf kalau istilah produk gagal itu mengganggu hatimu. Karena seperti manusia seperti produk pabrikan. Keluaran pabrik, oh ini produk gagal atau produk sesuai dengan mutunya. Tapi izinkan saya memakai itu. Istilah produk gagal suatu keluarga. Mengapa? Itu lebih memudahkan. Perhatikan. Kita akan perhatikan 3 poin ini dulu. Kita akan perhatikan bagian pertama dulu. Bahwa ibu sebagai kepala keluarga disebabkan karena suami tidak melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga. Yang pertama saya akan sampaikan dulu. Bahwa ada suatu kasus terjadi bukan karena kesengajaan. Perhatikan nih. Perhatikan kasus ini.
Tadinya mereka berumah tangga normal, baik-baik aja. Suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab, suami yang memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya, membangun rasa aman keluarganya, berkecukupan, istri yang melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang baik, penolong buat suaminya. Awalnya semuanya sepertinya tidak ada masalah. Sampai suatu kali, sang suami ini kena PHK, sehingga membuat dia tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya kembali. Di dalam keluarga ini tidak masalah dalam 2-3 bulan pertama. Mengapa? Tabungan mereka cukup untuk hidup 2-3 bulan. Tapi ternyata sang suami ini tidak segera mendapatkan pekerjaan kembali karena dia memiliki keterampilan khusus, dan keterampilan khusus ini membutuhkan untuk bekerja yang di perusahaan khusus pula, tidak perusahaan umum. Tidak semua perusahaan membutuhkan keterampilan yang dia miliki. Sehingga apa yang dilakukan? Di dalam bulan kedua, suami istri ini berbicara, ngobrol untuk mencari jalan keluarnya. Keputusannya adalah istrinya bekerja. Sudah nggak ada masalah istrinya bekerja. Tetapi kemudian, ketika istrinya bekerja dan mulai berhasil, maka sang suami ini juga mulai menikmati apa? Menikmati kenyamanan istrinya memenuhi kebutuhan materi dasar keluarganya. Dan ini berjalan setengah tahun, 1 tahun. Lalu sang suami ini mulai belajar mengurus anak-anaknya di rumah. Terjadi pergeseran. 2 tahun berjalan nyaman. 3 tahun berjalan nyaman. Sehingga ibu sebagai kepala keluarga mulai disematkan kepada istrinya. Jadi ibu sebagai kepala keluarga di sini, di kasus pertama ini, tidak terjadi karena kesengajaan, tapi karena keadaan. Sang suami merasa nyaman dan tidak segera mencari pekerjaan atau tidak segera mengambil alih ketika kesempatan itu terbuka. Apa itu? Kesempatan untuk dia bekerja kembali. Jadi fenomena ibu sebagai kepala keluarga terjadi tidak dengan maksud bahwa mengambil alih, tapi keadaan memaksa membuat ibu sebagai kepala keluarga. Pak, bagaimana kalau seperti itu? Ya saya sarankan, bicarakan kembali, sang suami harus mulai kerja. Pak, kami sudah merasa nyaman. Oh, apa boleh buat? Kalian mau memberikan contoh yang baik buat anak-anakmu? Atau kalian mau seperti bagian yang ketiga tadi, menghasilkan produk gagal suatu keluarga? Apa boleh buat loh? Paksakan diri. Tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa memaksa diri. Perhatikan hal itu. Jadi jalan keluarnya, bicarakan kembali. Supaya engkau, sang suami, mulai bekerja lagi. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan lagi. Family Unboxing. Ibu sebagai kepala rumah tangga di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.